Indonesia dan Uni Eropa sepakat perluas perdagangan ekspor-impor dalam IEU-SEPA. DPR RI resmi mengesahkan APBN 2026, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,58 triliun. Prancis secara resmi mengakui kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB. Ya pemirsa, selain informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com. Saya Fajar Wayong. Dan saya Vina Munawar. Inilah Prime Market Highlights. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mendorong upaya global dalam menjaga perdamaian. Salah satunya stabilitas perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya upaya damai terhadap Palestina. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam forum High Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution atau Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara. Indonesia yang hadir di Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa New York, Amerika Serikat ini mengambil peran sentral sebagai salah satu anggota core group yang mengawal proses perdamaian Palestina. Indonesia berharap dunia internasional untuk meneguhkan kembali komitmen global terhadap solusi dua negara. Di mana dengan dukungan internasional yang luas, posisi Palestina diharapkan semakin kuat dalam memperjuangkan perdamaian yang adil, bermartabat dan sesuai dengan prinsip hukum internasional. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Konferensi yang dipimpin bersama Prancis dan Arab Saudi ini menjadi salah satu forum penting bagi Indonesia. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di antara para pemimpin dunia mencerminkan tekad Indonesia untuk terus mengawal isu Palestina hingga terwujud solusi yang damai, permanen dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Palestina. Berbagai sumber IDX Channel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Ahmad Mulasyala menyebut kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam sidang umum ke-80 PBB memiliki dua makna penting, yakni untuk menegaskan suara Indonesia sebagai Global South dan memajukan isu-isu nasional di dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kehadiran Prabowo Subianto dalam sidang umum ke-80 PBB juga menjadi kesempatan bagi Presiden untuk melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian damai atas masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara di markas besar PBB Senin waktu setempat. Prabowo mendapat urutan kelima sebagai kepala negara yang menyampaikan pernyataan dalam forum tersebut setelah Yordania, Turki, Brazil, dan Portugal. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau SMU PBB merupakan pertemuan tahunan yang dilakukan untuk membahas berbagai isu-isu global antara lain perdamaian, keamanan, dan juga untuk perubahan iklim dan pemajuan HAM dan isu-isu kerjasama internasional lainnya. Tahun ini SMU PBB melaksanakan sesinya yang ke-80 dipimpin oleh Presiden Annalena Baerbock, mantan Menlu Jerman, dan ini merupakan momentum penting untuk membahas sejumlah agenda termasuk untuk membuat PBB menjadi organisasi yang lebih relevan dengan tantangan-tantangan di masa ini. Saat ini kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia pada pertemuan ini memiliki dua makna penting. Yang pertama adalah untuk menegaskan suara Indonesia sebagai Global South dan dalam memajukan isu-isu nasional di dalam konteks pembangunan berkelanjutan.
Presiden RI juga akan melakukan berbagai pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan sidang Majelis Umum PBB tahun ini. Ya, informasi selanjutnya, pemirsa, Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani penyelesaian substansial perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. Penandatanganan yang dilakukan di Bali ini memperkuat potensi ekspor produk Indonesia di pasar Eropa. Penandatanganan penyelesaian substansial perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Komisi Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šefčovič di Bali. Penandatanganan IEU-CEPA ini menjadi momen bersejarah setelah perjalanan panjang hampir 1 dekade perundingan yang hampir mencapai 10 tahun. Resminya perjanjian perdagangan IEU-CEPA ini dapat membuka dan meningkatkan nilai perdagangan antar kedua pihak dengan mengeliminasi tarif sejumlah komoditas hingga 0%. Di antaranya produk tekstil, furniture hingga alas kaki dari sisi Indonesia dan sektor otomotif hingga pangan di sisi Uni Eropa. Selain itu, potensi terbesar yakni industri di Indonesia dengan mudah memperluas pasar ekspor yang berkembang luas dan saling menguntungkan hingga ke seluruh negara Eropa. Targetnya, pemberlakuan IEU-CEPA mulai efektif secepatnya pada 1 Januari 2027. Dari Bali, IDX Channel. Perjanjian perdagangan IEU-CEPA yang telah disahkan bisa memperluas pasar ekspor impor Indonesia dan Uni Eropa. Dokumen substansial IEU-CEPA menegaskan bahwa Uni Eropa memberlakukan tarif 0% bagi produk Indonesia yang masuk ke pasar Eropa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi menandatangani dokumen penyelesaian substansial perundingan Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. Bersama Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šefčovič, di mana perjanjian perdagangan Indonesia dan Uni Eropa akan tetap berkembang dengan kerjasama yang berdasarkan aturan internasional dan saling menguntungkan. Erlangga menegaskan dengan hadirnya IEU-CEPA, kerjasama Indonesia dan Uni Eropa dapat membuka dan meningkatkan nilai perdagangan antar kedua pihak dengan menerapkan tarif komoditas hingga 0%. Sementara bagi Uni Eropa, Indonesia dinilai sangatlah penting sebagai partner dagang Uni Eropa di kawasan ASEAN. Would have not been possible without the vision, dedication of all the stakeholders that is involved. As we look ahead for the next stage, the legal scrubbing, translation, ratification, we reaffirm the determination to bring this CEPA into force at the earliest opportunities. The target should be the 1st January 2027. The European Union and Indonesia already enjoy strong trade ties. Indonesia, the largest economy and biggest consumer market in Southeast Asia, is the EU 5th largest trading partner in the region. In 2024, our exports to Indonesia amounted to nearly 9.7 billion euros, supporting over 15,000 European SMEs and approximately 200,000 jobs across Europe. Ya, kesepakatan perdagangan yang tertuang dalam IEU-CEPA mencerminkan konsistensi diplomasi ekonomi Indonesia dalam membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, peningkatan investasi, serta penguatan daya saing sektor strategis. Ya, tercatat nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa mencapai 30,1 miliar dolar Amerika Serikat. Kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA menjadi tonggak penting membangun fondasi kerjasama ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kesepakatan IEU-CEPA juga sekaligus membuka akses ekspor bagi produk Indonesia ke 27 negara anggota Uni Eropa yang secara luas menghapus tarif impor. Dalam kesepakatan, sebanyak 80% ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan menikmati tarif sebesar 0%. Komoditas unggulan seperti produk alas kaki, tekstil, garmen, minyak sawit, perikanan, serta sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik akan mendapat perlakuan preferensial yang lebih adil.
Tercatat tahun 2024 total nilai perdagangan Indonesia ke Uni Eropa mencapai 30,1 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor Indonesia ke Uni Eropa tercatat mencapai 17,5 miliar dolar Amerika Serikat dan impor dari Uni Eropa sekitar 9,7 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan neraca perdagangan antara kedua negara menunjukkan surplus bagi Indonesia yang meningkat menjadi 4,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024, naik dari 2,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023. Melalui kerjasama AU-CEPA, perdagangan Indonesia dan Uni Eropa diharapkan dapat meningkat hingga 2 kali lipat pada 5 tahun mendatang, yakni ditargetkan mencapai 60 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, perjanjian IEU-CEPA ini bisa menjadi potensi besar ya bagi Indonesia, apalagi di tengah tarif Amerika Serikat yang berlaku untuk negara kita ya, di mana IEU-CEPA ini bisa menjadi salah satu solusi untuk pasar Indonesia ke depannya, dan ini juga merupakan tantangannya bagi pelaku usaha dalam negeri untuk menerapkan standarnya sesuai dengan standar Eropa yang mungkin lebih ketat dan juga lebih tinggi daripada Indonesia ya. Ya, tentu ini menjadi momentum untuk dunia ekonomi dan juga bisnis Indonesia agar kemudian bisa dioptimalkan sebaik mungkin dari IEU-CEPA yang memang sudah difinalisasi, sudah ditandatangan agar kemudian bisa berdampak lah ya secara lebih luas, tidak hanya di sektor perdagangan tapi juga perekonomian secara nasional. Kita harapkan yang terbaik dari IEU-CEPA ini. Dan pemirsa, kita bergeser ke informasi lainnya, di mana hingga 31 Agustus 2025 pemerintah telah menarik utang baru senilai 463,7 triliun rupiah. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, rapat paripurna DPR kelima mengesahkan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026. Ya, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan APBN 2026 ini akan menjadi senjata fiskal dalam rangka memerangi kemiskinan dan menghadapi tantangan ke depannya. Rapat paripurna DPR kelima mengesahkan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026. Dalam paparannya, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengungkapkan pembahasan RAPBN 2026 telah melalui proses yang mendalam. Dalam prosesnya, pembahasan dengan pemerintah terdapat beberapa perubahan alokasi anggaran dari pengajuan awal pemerintah. Said Abdullah menegaskan APBN 2026 ini akan menjadi senjata fiskal dalam rangka memerangi kemiskinan dan menghadapi tantangan ke depannya. APBN 2026 juga menjadi modal penting membalikan keadaan, memulai kebangkitan dan revitalisasi industri nasional. RAPBN 2026 yang kita bahas ini akan menjadi senjata fiskal pemerintah, sekaligus sebagai alat untuk mewujudkan target-target pembangunan jangka pendek dan menengah. RAPBN yang kita rancang sebagai alat penahan guncangan ekonomi terhadap rumah tangga miskin, rentan miskin. Hal ini wujud APBN, peran APBN sebagai kekuatan perlindungan sosial. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Adapun dalam APBN 2026 disepakati pendapatan negara sebesar 3.153,58 triliun dan belanja negara sebesar 3.842,73 triliun rupiah. Sementara itu defisit ditetapkan 2,68% atau 689,15 triliun pada 2026 dan keseimbangan primer ditetapkan 89,71 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dalam rapat paripurna DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan APBN 2026 merupakan APBN pertama yang disusun di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran ini dirancang untuk mengimplementasikan visi dan misi Presiden dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi menuju ekonomi Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Purbaya menyebut arah kebijakan fiskal tahun depan juga difokuskan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Purbaya, komitmen pemerintah tercermin dalam strategi APBN 2026 yang menggabungkan penguatan fundamental ekonomi dengan langkah konkret dalam menjaga stabilitas. Dengan demikian, APBN tidak hanya menjadi instrumen keuangan negara, tetapi juga motor penggerak pembangunan.
pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, fiskal sebagai salah satu motor pembangunan dijalankan pemerintah melalui optimalisasi peran APBN. APBN 2026 difokuskan pada 8 agenda prioritas yang meliputi 1. Kegiatan pangan, ketahanan energi, makanan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Ketahanan pangan dan energi merupakan kunci kemandirian ekonomi sebagai basis untuk menghantar terwujudnya kesejahteraan rakyat. Rapat paripurna DPR kelima mengesahkan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2026. Pendapatan negara disepakati sebesar Rp3.153,58 triliun, naik RAPBN sebesar Rp3.147,68 triliun. Sementara belanja negara disepakati sebesar Rp3.842,73 triliun. Rapat paripurna DPR kelima mengesahkan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2026. Dalam APBN 2026, pendapatan negara disepakati sebesar Rp3.153,58 triliun, naik RAPBN sebesar Rp3.147,68 triliun. Pendapatan negara dalam APBN 2026 ini ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Rp459,20 triliun, dan hibah Rp0,66 triliun. Sementara itu belanja negara disepakati sebesar Rp3.842,73 triliun, lebih tinggi dari RAPBN sebesar Rp3.786,49 triliun. Sementara itu defisit ditetapkan 2,68% atau Rp689,15 triliun pada 2026 dan keseimbangan primer ditetapkan Rp89,71 triliun. Pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar 5,4%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah sebesar 16.500 per dolar Amerika, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,9%, sementara harga minyak mentah ditetapkan sebesar 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari dan lifting gas 984.000 barel per hari. APBN 2026 juga menetapkan tingkat pengangguran terbuka 4,44 hingga 4,96%, tingkat kemiskinan 6,5 hingga 7,5%, dan tingkat kemiskinan ekstrim 0 hingga 0,5%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Keuangan mencatat hingga 31 Agustus 2025, pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp463,7 triliun. Wakil Menteri Keuangan Thomas Dwiwandono memaparkan realisasi utang pemerintah tersebut mencapai 59,8% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2025. Selain itu, Thomas mengatakan performa lelang surat utang baru atau surat berharga negara tetap terjaga. Capaian tersebut menunjukkan bahwa permintaan investor tetap kuat dan minat asing terjaga tinggi meskipun volatilitas pasar meningkat. Adapun tahun ini, pemerintah menargetkan pembiayaan utang mencapai Rp775,9 triliun atau meroket dari 2024 sebesar Rp556,6 triliun. Pembiayaan utang sebesar 463,7 triliun atau 59,8% dari target APBN. Dan yang kedua adalah pembiayaan non-utang minus 38T atau 23,8% dari APBN. Saya lanjutkan dengan pasar SBN dari segi domestik, lanjut. Dari segi pasar SBN, di pasar perdana
Ya, APBN 2026 ini sudah disahkan begitu ya oleh DPR dan ini kita lihat begitu semoga bisa menjadi tenaga baru atau motor bagi pendorong perekonomian nasional karena memang APBN ini sendiri dengan berbagai pos-pos yang ada, Vin ya, mencakup sejumlah hal, sejumlah sisi di mana pembelanjaan negara ini juga menjadi salah satu hal yang penting, sementara insentif ataupun stimulus juga harus diberikan untuk kemudian mendorong konsumsi masyarakat. Jadi APBN ini sendiri tidak bisa berdiri sendiri, tapi memang menjadi bagian penting dalam mendorong perekonomian di tahun 2026. Iya, benar sekali Fajar. Semoga saja dengan anggaran ini bisa mendorong visi misi dari Indonesia sendiri dan juga mendorong ekonomi masyarakat tentunya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Realisasi anggaran makan bergizi gratis telah mencapai 13 triliun rupiah. Dan informasi selengkapnya pemirsa kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan per 8 September 2025 realisasi anggaran untuk MBG telah mencapai 13 triliun rupiah. Suhasil menegaskan pihaknya terus berupaya agar APBN dipergunakan untuk belanja yang berkualitas. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara membocorkan jumlah anggaran yang telah digunakan untuk program makan bergizi gratis. Wamenkyu Suhasil Nazara mencatat, per 8 September 2025, realisasi anggaran untuk MBG telah mencapai 13 triliun rupiah. Suhasil mengungkapkan, besar harapan seiring berjalannya program, jumlah penerima MBG terus mengalami peningkatan di 2025. Ditargetkan untuk jumlah penerima manfaat program MBG sebanyak 82,9 juta orang. Makan bergizi gratis ini spesifik, nanti kita akan dalami lagi. Sampai dengan 8 September kemarin, telah melayani 22,7 juta penerima, dilayani oleh 7.644 SPPG. Jumlah ini terus meningkat dan kita berharap bahwa dari hari ke hari akan ada peningkatan pelayanan kepada penerima makan bergizi gratis sehingga nantinya akan mencapai target menuju 82,9 juta penerima makan bergizi gratis. Wamenkyu Suhasil menekankan, pihaknya terus berupaya agar APBN dipergunakan untuk belanja yang berkualitas. Belanja negara merupakan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang merupakan satu kesatuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengakui 4.700 porsi makanan bergizi gratis bermasalah dan menyebabkan gangguan kesehatan pada anak. Dadan membandingkan kasus-kasus itu dengan capaian program tersebut. Menurutnya, makanan yang telah disalurkan pemerintah melalui MBG mencapai 1 miliar porsi. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan prihatin terkait masih adanya makanan yang bermasalah pada program makan bergizi gratis untuk siswa. Dadan merinci serta mengklasifikasikan menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 meliputi Sumatera, wilayah 2 Jawa, dan wilayah 3 Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Di Sumatera tercatat sebanyak 1.281 orang yang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi MBG. Sementara di wilayah 2 tercatat sebanyak 27 kasus dengan jumlah 824 peserta didik mengalami gangguan kesehatan. Sedangkan di wilayah 3 dari Pulau Kalimantan, Sulawesi hingga Papua tercatat 11 kasus dengan total 824 peserta didik mengalami gangguan kesehatan. Dari 3 wilayah tersebut, Badan Gizi Nasional mencatat ada sebanyak 4.700 porsi makanan bermasalah yang menyebabkan gangguan kesehatan. Dadan berjanji akan terus memperketat mekanisme penyaluran makan bergizi gratis. Akan tetapi, ia tidak menjawab tegas soal desakan moratorium program MBG. Dan total dari seluruh yang ada di wilayah 3 ini ada 11 kasus dengan total jumlah 824 orang. Jadi total catatan kami itu ada sekitar 4.700 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan. Dan perlu Anda ketahui bahwa sampai hari ini Badan Gizi Nasional sudah membuat 1 miliar porsi makan. Sebelumnya kasus siswa keracunan MBG terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir. Sebagian pihak mendorong penghentian dan evaluasi program tersebut.
Berdasarkan data Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia, ada 5.360 anak keracunan MBG per September 2025. Kasus keracunan itu terjadi usai mengkonsumsi makan bergizi gratis. Jakarta, Ranistona Sanjaya, IDX Channel. Kepala Staf Presiden M. Kodari membongkar data mengenai insiden siswa keracunan akibat program makan bergizi gratis. Kodari menyampaikan berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, Kemenkes serta BPOM, masing-masing institusi melaporkan bahwa ada lebih dari 5.000 siswa tercatat mengalami keracunan. Kodari menjelaskan Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak terjadi kasus keracunan MBG. Ia pun membeberkan 4 indikator terjadinya keracunan MBG, yakni higienitas makanan, suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang dari petugas, dan ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat. Sementara itu, Kodari mengatakan bahwa kasus keracunan MBG dapat ditekan apabila setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi memiliki sertifikasi yang jelas, seperti sertifikasi layak hygiene dan sanitasi dari Kementerian Kesehatan. Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Secara umum, penyebab keracunan A. Higienitas makanan, B. Suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, C. Kontaminasi silang dari petugas, D. Ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat. Ya. Nah, ini contoh bahwa pemerintah tidak tone deaf. Ya, salah satu lembaga kelompok bermain Raudatul Atfal Insan Cendikian di Jawa Timur memilih program makan di sekolah yang dikelolanya. Pihak sekolah menolak tawaran makan bergizi gratis dari pemerintah yang merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh seluruh wali murid karena banyak kejadian yang tidak diinginkan, seperti keracunan atau makanan yang tidak layak dikonsumsi. Salah satu lembaga kelompok bermain Raudatul Atfal Insan Cendikian di Kelurahan Juncangcang, Pamekasan, Jawa Timur memilih program makan di sekolah yang dikelolanya. Setiap pukul 9 pagi siswa sudah berkumpul untuk makan bersama. Menu yang disediakan setiap hari berbeda-beda dan sudah terjadwal dalam sebulan. Kepala KBRA Insan Cendikia Suherman menolak tawaran makan bergizi gratis dari pemerintah. Hal tersebut merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh seluruh wali murid karena banyak kejadian yang tidak diinginkan, seperti keracunan atau makanan yang tidak layak dikonsumsi. Suherman mengungkapkan pihaknya bukan tidak setuju dengan program pemerintah, namun wali murid sudah meminta pihak sekolah melanjutkan program sekolah yang sudah berjalan lama. Sejak awal berdiri tahun 2023, jauh sebelum ada program MBG, sudah kita programkan untuk makan bersama seperti ini, dengan menu setiap hari berubah-ubah. 350 siswa mulai dari jenjang PAUD sampai SMA SMK di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Para korban ditangani di GOR Kecamatan agar memudahkan perawatan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meninjau langsung kondisi ratusan korban keracunan MBG di lokasi kejadian. Dadan pun menyetop sementara kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang memproduksi MBG di wilayah tersebut. BGN memastikan akan mengevaluasi pola produksi di dapur SPPG seluruh wilayah. Setiap dapur SPPG, khususnya yang baru beroperasi, diinstruksikan tidak memproduksi menu dalam jumlah banyak. Dan saya sudah meninjau SPPG-nya, kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran yang itu kemudian harus jadi perbaikan menyeluruh ya di SPPG tersebut. Dan saya sudah minta untuk stop sementara. Berdasarkan data terakhir, jumlah korban keracunan yang terdata Puskesmas Cipongkor mencapai 352 orang, yang terdiri dari siswa SMK Pembangunan Bandung Barat, Madrasah Sanawiyah Darul Fikri, dan SDN Cipari. Keracunan bermula ketika siswa menyantap makanan program MBG yang dibagikan pada sekitar pukul 9 pagi. Setelah itu, para korban merasakan keluhan mual, pusing, hingga kejang-kejang. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sangat disayangkan ya, lagi-lagi ada kasus keracunan dari MBG ini. Mungkin kedepannya evaluasi menyeluruh itu harus dilakukan agar tidak terjadi lagi seperti ini, dan juga takutnya ini akan mempengaruhi kesehatan anak-anak ya.
Ya, ini tentunya standar operasi prosedur atau SOP-nya ini harus diperketat agar kemudian antar SPPG bisa menjamin bahwa kualitas makanan yang disajikan ini sesuai dan layak konsumsi agar tidak ada lagi kasus-kasus serupa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kita harapkan MBG bisa terus berbenah dari waktu ke waktu. Kita bergeser ke informasi mancanegara. Pemirsa, Amerika Serikat kembali menyerukan kepada negara-negara Eropa untuk menghentikan pembelian minyak mentah dari Rusia. Informasi lengkapnya usai jeda berikut ini. Masih di Prime Market Highlights, pemirsa, puluhan ribu warga Italia menggelar aksi unjuk rasa bela Palestina di sejumlah kota. Namun aksi warga di sejumlah wilayah diwarnai bentrokan dengan kepolisian setempat. Puluhan ribu warga dari sejumlah kota menggelar aksi unjuk rasa di Italia sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina dan krisis kemanusiaan yang semakin parah di jalur Gaza. Warga juga mengkritik pemerintah Italia yang tidak ikut mendukung kedaulatan Palestina. Di Genoa dan Livorno, para pekerja pelabuhan bahkan memblokir akses pelabuhan karena khawatir akan digunakan sebagai tempat persinggahan untuk pengiriman senjata ke Israel. Sementara di Milan, aksi unjuk rasa bela Palestina diwarnai dengan kericuhan, di mana polisi anti-huru terlibat bentrok dengan pendemo hingga menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa di sekitar stasiun pusat di kota Milan. Di Napoli, pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan kepolisian saat memaksa masuk ke stasiun kereta api utama. Adapun di Roma, lebih dari 20.000 orang berkumpul di depan stasiun kereta Termini sambil mengibarkan bendera dan meneriakkan dukungan untuk Palestina. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan Prancis secara resmi mengakui kedaulatan Palestina. Namun pengakuan Macron tersebut menjadikan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian berambisi menggagalkan pendirian negara Palestina. Pemerintah Prancis resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Hal itu disampaikan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada Kamis kemarin waktu setempat. Pengakuan Prancis tersebut menyusul Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal yang telah menyatakan pengakuan terhadap kedaulatan Palestina pada hari Minggu lalu. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Emmanuel sebelumnya mengatakan bahwa Prancis akan menjadikan pembebasan sandera yang ditawan Hamas dalam serangannya terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 sebagai prasyarat untuk membuka kedutaan besar Prancis di negara Palestina. Di sisi lain, pemerintahan Zionis Israel meradang dengan keputusan Prancis tersebut, di mana Perdana Menteri sayap kanan Israel terus mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menguasai penuh wilayah tepi barat agar membuat pendirian negara Palestina menjadi mustahil. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemerintah Singapura menegaskan kembali dukungannya pada solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Namun Singapura belum mengambil langkah pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Pemerintah Singapura menegaskan kembali dukungannya pada solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan pengakuan akan dipertimbangkan bila terbentuk pemerintahan Palestina yang efektif dan menolak terorisme. Pernyataan ini muncul sehari setelah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal secara resmi mengakui Palestina. Langkah 4 negara barat itu disebut sebagai bentuk frustasi atas perang di Gaza yang tak kunjung berakhir yang memicu kemarahan Israel. Selain itu, Balakrishnan juga menambahkan Singapura menolak aneksasi sepihak wilayah pendudukan Palestina karena bertentangan dengan hukum internasional. Ia juga mengumumkan sanksi bagi pemimpin kelompok pemukim radikal yang menyerang warga Palestina di tepi barat. Menurutnya, pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan bersifat ilegal, sementara operasi militer Israel di Gaza telah memperburuk penderitaan warga sipil dengan korban tewas lebih dari 60.000 jiwa.
Adapun Singapura meningkatkan bantuan kemanusiaan dengan nilai total lebih dari 24 juta Singapura dolar, termasuk untuk rumah sakit di Mesir, tim medis, serta dukungan bagi korban amputasi melalui program prostetik. Perdana Menteri Lawrence Wong juga menegaskan pentingnya solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian abadi. Ia menghimbau rakyat Singapura untuk tetap bersatu dan tidak membiarkan konflik di Gaza memecah belah masyarakat di dalam negeri. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Amerika Serikat kembali menyerukan kepada negara-negara Eropa untuk menghentikan pembelian minyak mentah dari Rusia. Ya, penghentian tersebut akan meningkatkan ancaman terhadap Rusia untuk menghentikan perang di Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyerukan negara-negara Eropa untuk menghentikan pembelian minyak mentah dari Rusia. Hal itu untuk menambah tekanan Amerika Serikat terhadap Rusia agar segera menghentikan perang di Ukraina. Trump kerap mengecam negara-negara Eropa atas pembelian sumber daya energi dari Rusia, di mana pada Kamis pekan lalu setelah bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Trump mengatakan ia siap meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia. Namun dia menyayangkan masih adanya negara-negara yang mengimpor minyak mentah dari Rusia. Di sisi lain, Uni Eropa telah menetapkan larangan impor produk minyak hasil olahan minyak mentah Rusia yang mulai berlaku tahun depan. Komisi Uni Eropa juga tengah membahas larangan impor gas alam cair asal Rusia mulai 2027. Meski sebagian besar negara Eropa menghentikan pembelian langsung minyak Rusia setelah invasi penuh Moskow ke Ukraina pada 2022, namun sebagian kecil pasokan masih mengalir ke Hungaria dan beberapa negara di Eropa Timur yang tidak memiliki akses laut. Negara-negara Eropa juga mengimpor solar dari India dan Turki, di mana minyak Rusia diolah menjadi bahan bakar di kedua negara tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif divestasi TikTok. Ya, kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Masih di Prime Market Highlight, Mirsa, kesepakatan divestasi operasi TikTok di Amerika Serikat memasuki babak baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menandatangani perintah eksekutif untuk mengesahkan langkah tersebut. Oracle dan Silver Lake dipastikan akan memegang kendali mayoritas saham TikTok di Amerika Serikat demi memenuhi Undang-Undang Keamanan Nasional 2024. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan divestasi TikTok telah memenuhi persyaratan Undang-Undang Keamanan Nasional 2024. Dalam kesepakatan ini, ByteDance akan mempertahankan kurang dari 20% saham sementara investor Amerika Serikat dipastikan menguasai kendali mayoritas. Oracle dan Silver Lake dipercaya mengelola operasi TikTok di Amerika Serikat meliputi pengawasan algoritma dan penyimpanan data pengguna. Seluruh data pengguna dijamin tersimpan di infrastruktur cloud dalam wilayah Amerika sebagai langkah penguatan keamanan nasional. Kebijakan ini menjadi respon atas tekanan UU 2024 yang mengancam pelarangan TikTok di Amerika Serikat jika masih dikendalikan perusahaan China. Pemerintah memberikan batas waktu 120 hari untuk penyelesaian legal dan persetujuan regulator sebelum divestasi resmi diberlakukan. Berdasarkan laporan Reuters dan Associated Press, algoritma rekomendasi TikTok tidak sepenuhnya dijual, namun dilisensikan untuk operasi joint venture di Amerika. Skema ini dinilai menjaga integritas platform global TikTok sekaligus memastikan keamanan data pengguna Amerika Serikat. Meskipun rancangan kesepakatan sudah disampaikan, kesepakatan divestasi ini masih harus menunggu restu regulator di Amerika Serikat maupun China. Pemerintah Amerika menegaskan langkah ini untuk melindungi data pengguna serta memastikan kepentingan nasional di era digital. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah Amerika Serikat dan China telah mencapai kesepakatan baru terkait operasional media sosial TikTok di Amerika Serikat. Dalam kesepakatan ini, perusahaan induk TikTok yakni ByteDance akan mengisi 1 dari 7 kursi Dewan Direksi entitas baru yang akan menjadi pengelola operasional TikTok di Amerika Serikat. Adapun 6 kursi Dewan Direksi lainnya akan diisi oleh perwakilan dari Amerika Serikat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar aplikasi pemutar video ini tetap bisa beroperasi di negara yang memiliki 170 juta pengguna. Sebelumnya, Kongres Amerika Serikat telah mengesahkan undang-undang pada 2024 yang memerintahkan penutupan TikTok pada Januari 2025 jika ByteDance tidak melepas asetnya di Amerika Serikat. Namun dalam pernyataan terbaru, Trump mengatakan telah berbicara lewat telepon dengan Presiden China Xi Jinping dan akan bertemu langsung dalam 6 pekan ke depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani kebijakan baru terkait visa H-1B dengan menetapkan biaya aplikasi sebesar $100.000 Amerika atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat langsung merespons dengan mengimbau karyawan pemegang visa tersebut untuk tetap berada di Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani kebijakan baru terkait visa H-1B dengan menetapkan biaya aplikasi sebesar $100.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Gedung Putih mengumumkan kebijakan itu pada Jumat 19 September 2025 dan akan berlaku mulai Minggu pukul 12.01 dini hari waktu setempat. Amazon, Google, dan Microsoft dilaporkan mengirimkan email kepada karyawan mereka untuk tidak berpergian ke luar negeri sampai aturan baru diterapkan. Bahkan bagi yang sedang berada di luar negeri, perusahaan meminta mereka segera kembali sebelum proklamasi resmi berlaku. Selain itu, melansir dari Business Insider menyebut mendapat memo dari Amazon dan Microsoft, sementara TechCrunch melaporkan memo serupa dari Google. Namun saat dimintai tanggapan, ketiga perusahaan memilih menolak berkomentar secara resmi terkait kebijakan Trump tersebut. Berdasarkan data pemerintah, Amazon tercatat sebagai perusahaan penerima visa H-1B terbanyak tahun fiskal ini. Diikuti oleh Tata Consultancy Service, Microsoft, Meta, Apple, dan Google berada di peringkat ke-6. Meski menuai reaksi keras, Gedung Putih memastikan biaya tinggi hanya berlaku untuk pemohon baru, bukan bagi pemegang visa yang sudah ada atau sedang memperpanjang izin. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt juga menegaskan bahwa pemegang visa H-1B masih dapat keluar masuk negara sesuai aturan yang berlaku sebelumnya. Adapun visa H-1B sendiri merupakan izin non-imigran yang dirancang untuk mendatangkan pekerja asing dengan keahlian khusus yang dibutuhkan perusahaan Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. ExxonMobil Corp resmi memulai produksi di fasilitas barunya di Kompleks Kilang Minyak Singapura. Fasilitas ini akan menghasilkan stok dasar dan pelumas bernilai tinggi. ExxonMobil Corp resmi memulai produksi di fasilitas barunya di Kompleks Kilang Minyak Singapura. Exxon menyebut teknologi dalam kilang barunya mampu mengubah bahan bakar minyak dan produk mentah menjadi stok dasar serta distilat pelumas yang memiliki nilai lebih tinggi. Fasilitas ini menambah kapasitas produksi stok dasar grup 2 sebesar 20.000 barel per hari, termasuk 6.000 barel per hari untuk produk terbaru EHC 340 Max TN. Perusahaan menilai langkah ini sebagai strategi memperkuat pasokan pelumas untuk berbagai kebutuhan industri dan kendaraan. Stok dasar yang diproduksi dirancang untuk beragam aplikasi mulai dari oli mesin kendaraan, oli roda gigi, pelumas maritim hingga gemuk industri. Dengan produk ini, Exxon berharap dapat memperluas jangkauan pasarnya serta memenuhi permintaan pelumas yang semakin meningkat di kawasan Asia. Pihak perusahaan juga menekankan kualitas dan kinerja tinggi dari produk baru ini sebagai nilai tambah di pasar global. Adapun kapasitas pemrosesan minyak mentah Exxon di Jurong Island kini mencapai 592.000 barel per hari. Dengan tambahan fasilitas ini, Singapura semakin memperkuat posisinya sebagai pusat pengolahan energi dan produk turunan minyak di Asia Tenggara. Exxon menegaskan komitmennya untuk terus berinvestasi dalam teknologi energi yang efisien dan bernilai tinggi di kawasan ini. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Nvidia bersama Technology Innovation Institute Abu Dhabi meluncurkan laboratorium penelitian AI dan robotika pertama di Timur Tengah. Ya, kolaborasi ini diharapkan mempercepat riset teknologi masa depan serta memperkuat posisi UAE sebagai pusat inovasi global. Nvidia resmi bekerja sama dengan Technology Innovation Institute atau TII Abu Dhabi untuk meluncurkan laboratorium penelitian AI dan robotika pertama di Timur Tengah. Laboratorium ini akan menjadi pusat riset dan inovasi yang mendorong pengembangan teknologi canggih di wilayah tersebut. Menurut Reuters, fokus utama laboratorium ini adalah pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk robotika industri, otomasi, dan solusi masa depan. Inisiatif ini sekaligus memperkuat posisi Abu Dhabi sebagai hub teknologi global. Keberadaan laboratorium tersebut diharapkan mendorong kolaborasi antar ilmuwan, startup, dan perusahaan teknologi di wilayah Asia dan Timur Tengah, sehingga inovasi yang dihasilkan bisa memberikan dampak luas bagi ekonomi digital. Meski tidak ada informasi resmi mengenai nilai investasi, proyek ini dinilai sebagai komitmen jangka panjang untuk membangun ekosistem teknologi berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan visi UEA menjadi pemain utama di bidang teknologi canggih. Melalui inisiatif ini, Nvidia dan Abu Dhabi ingin membangun generasi baru teknologi AI yang lebih aman dan terintegrasi. Kolaborasi ini juga menegaskan kemitraan global sebagai kunci kemajuan industri teknologi di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Microsoft kembali membuat kejutan dengan mengumumkan kenaikan harga konsol Xbox Series di Amerika Serikat mulai 3 Oktober 2025. Langkah ini menjadi bagian dari penyesuaian global yang sudah dimulai sejak Mei lalu dan dipengaruhi kondisi makroekonomi dunia. Microsoft kembali mengumumkan penyesuaian harga untuk produk konsol gamenya di pasar Amerika Serikat. Terhitung mulai 3 Oktober 2025, harga Xbox Series S dan X mengalami kenaikan signifikan dibandingkan sebelumnya. Dalam pernyataan resmi di situsnya, Microsoft menegaskan bahwa penyesuaian ini dipengaruhi kondisi makroekonomi global. Perusahaan mengakui kebijakan ini tidak mudah namun dipertimbangkan secara cermat untuk menjaga kelangsungan bisnis. Berdasarkan data resmi, harga Xbox Series S naik sebesar $20 Amerika atau setara Rp320.000. Sementara untuk Xbox Series X dan Xbox Series X digital, kenaikan mencapai $50 Amerika atau Rp800.000. Khusus untuk edisi terbaru Xbox Series X 2 TB Galaxy Black, Microsoft memutuskan kenaikan lebih besar, yaitu $70 Amerika atau Rp1,12 juta. Hal ini menjadikan varian Galaxy Black sebagai konsol dengan penyesuaian harga tertinggi pada rilis kali ini. Hingga saat ini, Microsoft belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan harga baru di pasar internasional termasuk Asia. Namun pasar mengantisipasi kemungkinan penyesuaian serupa sebagai kelanjutan strategi global perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Ya, tetap perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Vina Munawar dan rekan saya. Ya, dan saya Fajar Wayong. Terima kasih dan sampai jumpa.